Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'da. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berjumpa di bulan suci Ramadan ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana atas perjuangan beliau dan para sahabat beliau hingga saat ini kita bisa merasakan indahnya Islam dan manisnya iman. Pendengar kalbu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema tentang pentingnya kejar hafalan tidak membuat anak terpesona dengan Quran terlebih dahulu. Ya. Mengapa demikian? Bukankah jauh lebih penting membuat anak terpesona dulu dengan Al-Quran dan menjadikan makna Quran merasuk dalam hatinya, daripada anak terbiasa menghafal Al-Quran tanpa membuatnya merasa terpesona dan cinta pada isinya yang merupakan kalam Allah itu. Pendengar kalbu, seneng gak sih kalau misalkan kita itu melihat anak-anak kita semua suka berinteraksi dengan Al-Quran seperti membaca, kemudian menghafalkan, apalagi mempelajari makna dan isi Al-Quran. Sangat istimewa bukan jika anak kita semua termasuk dari Ahlul Quran. Tapi perlakuan dan cara asuhnya juga harus istimewa. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit tips untuk menumbuhkan cinta anak pada Al-Quran. Yang pertama adalah dimulai dari fase awal, yaitu fase mencari pasangan. Mungkin ada dari pendengar kalbu di sini yang belum memiliki pasangan, bisa untuk mencari pasangan yang sesuai dengan keinginan mencari pasangan yang sholi atau sholihah, juga faham dengan Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran, mau bersama-sama belajar Al-Quran dan mendalami Al-Quran. Nah, kemudian fase kedua adalah fase janin. Jika ada para pendengar kalbu yang saat ini sedang mengandung, mungkin bisa kita lebih rajin lagi dalam membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran bagi ibu yang sedang hamil itu atau mendengarkan itu sangat berpengaruh positif untuk janinnya. Kemudian tips yang terakhir adalah orang tua harus memberikan teladan kepada anak. Mengapa orang tua harus menjadi teladan atau contoh untuk anak bisa mencintai Al-Quran? Karena anak kecil itu ibaratkan seperti spons yang dia sangat mudah sekali menyerap apapun yang ada di sekitarnya. Lalu anak kecil itu merupakan pengamat yang cermat. Juga anak kecil itu pengcopy paste yang sangat detail. Pendengar kalbu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di antara kita pasti sering sekali mendengar istilah ini. Cinta itu akan tumbuh karena terbiasa. Anak akan tumbuh rasa cintanya terhadap Al-Quran saat sudah terbiasa dikenalkan, terbiasa dipesonakan, dan terbiasa melihat orang tuanya berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ini poin penting sekali untuk kita semua yang menginginkan anak kita mencintai Al-Quran, yang ingin anaknya terpesona dengan Al-Quran. Maka kita harus memberikan contoh.
sering-sering memperlihatkan kepada anak bahwa kita itu sering membacanya, sering mengaji, sering mempelajari maknanya. Tapi ada di antara beberapa saudara kita atau teman kita atau kerabat kita yang mudah sekali menegur anak kita untuk tidak sering-sering memainkan handphone, tapi dirinya sendiri seringkali bermain handphone di depan anaknya. Sudah jelas Allah memperingatkan kita semua di dalam surat As-Saff ayat 2-3 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau lakukan? Itu sangatlah dibenci oleh Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, sangat jelas sekali. Semoga pendengar kalbu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidak ada di antara kita yang melakukan hal demikian. Semoga dengan tips ini kita semua dapat dipermudahkan oleh Allah dalam mengemban amanah anak dengan baik, mendidik mereka dengan baik, mendekatkan mereka kepada Al-Quran, yaitu petunjuk kehidupan yang abadi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.